Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan satu hari di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengingat dan diingat adalah dua hal yang bisa menimbulkan sukacita di hati, tapi juga bisa menimbulkan perasaan sedih, marah, barangkali jengkel. Karena kalau kita misalnya bertemu dengan seseorang dan ia mengingat kita, ya, seorang yang sudah sekian lama tidak bertemu, seseorang yang dulu punya relasi yang baik, dan kemudian bertemu dan ia mengingat kita, ia mengingat nama kita, ia memanggil kita. Wah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita akan senang sekali. Ya, kita akan merasa, wah, dia masih mengingat aku ya. Kita merasa diri kita ini berharga ya, penting ya. Sehingga seorang sahabat, seorang teman bisa mengingat kita sedemikian rupa. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita bertemu dengan seorang sahabat lama, teman lama, mungkin tetangga lama dulu ya, cukup dekat, tapi ketika bertemu dia lupa, tidak mengingat kita. Aduh, siapa ya? Bahkan mungkin menurut kita dia berpura-pura tidak mengingat. Wah, perasaan kita pasti akan campur aduk ya, antara masa iya sih dia nggak inget aku, kita juga marah barangkali, ini cuma pura-pura lupa aja, sombong nih. Mungkin seperti itu. Mengingat, diingat juga begitu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Ya, kalau kita diingat oleh seseorang, ya hampir sama seperti mengingat tadi, atau dilupakan. Ada berbagai perasaan yang berbeda yang kita bisa rasakan. Bagi diri kita sendiri juga begitu. Kalau kita bertemu seseorang dan kita sepertinya ingat sedikit bahwa dia itu dulu adalah seseorang yang pernah kita kenal, yang dekat, yang punya arti dalam hidup kita, dan kita bisa mengingat dia secara utuh, secara sempurna, namanya, kita masih bisa mengingat dulu dia seperti apa, kita juga akan merasa senang. Ya, dan sebaliknya kita juga mungkin jengkel kepada diri kita sendiri jikalau kita bertemu seorang ya kemudian mengingatkan kita, "Saya ini dulu temanmu loh." Dan kita setengah mati berusaha mengingat dan kita betul-betul lupa. Barangkali kita juga akan mengalami rasa malu ya, rasa jengkel dengan diri sendiri, kenapa sih kok gak inget, dan lain sebagainya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana perasaan kita kalau Tuhan mengingat kita, tidak melupakan kita? Wah, ini satu kenyataan atau satu hal yang membuat kita akan sangat bersukacita, sangat menikmati hidup kita, sangat menghargai hidup kita, karena kita merasa diri kita berharga, karena kita diingat oleh Tuhan. Ayat yang kita baca pada pagi hari ini ya adalah ayat yang merupakan perkataan yang ditujukan terhadap seorang yang bernama Kornelius. Kornelius mendengar bahwa Allah mengingat dia. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 4 tadi, ketika Kornelius bertanya kepada malaikat, "Ada apa?"
Tuhan? Maka jawabannya adalah semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita tulus, ketika kita dengan motivasi yang benar beribadah kepada Tuhan, ketika kita dengan penuh kesungguhan dan kerinduan datang kepada Tuhan dan membangun sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sedetik pun, bahkan di dalam waktu yang kita tidak tahu, karena ukuran waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Tuhan tidak pernah melupakan dan mengabaikan kita. Kornelius dalam kisah ini bukan orang Yahudi, tetapi ia ingin mengenal Tuhan. Ia beribadah kepada Tuhan dan dikatakan Tuhan mengingat dia. Tuhan tidak melupakan dia. Ia didengar oleh Tuhan dan Tuhan berkenan kemudian menyatakan dirinya kepada Kornelius. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita saja secara manusia sangat senang jika kita diingat oleh orang lain, orang yang pernah kita kenal dulu, atau bahkan orang yang punya jabatan, orang berpengaruh yang dulunya biasa-biasa saja, berteman baik dengan kita, tetapi sekarang ia menjadi satu orang yang punya pengaruh dan kuasa dan ia mengingat kita. Wah, kalau itu aja membuat kita begitu bersukacita, terlebih jika kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengingat setiap orang yang dengan tulus hati mencari Dia, beribadah kepadanya, menyenangkan hatinya dan melakukan segala apa yang dikehendakinya. Itu sebabnya ibu bapak saudara yang terkasih, dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan bagi Tuhan itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita upayakan untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan sia-sia, karena Tuhan mengingat kita, mengingat siapa yang mencari Dia dengan penuh kesungguhan hati dan ketulusan hati. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, barangkali kita pernah mendengar orang berkata ketika menghadapi masalah dan pergumulan hidup dan berkata, aku ini diabaikan oleh Tuhan, aku ini dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi mengingat aku, maka aku berada dalam kondisi yang sulit seperti ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, sesungguhnya tidaklah demikian. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu mengingat kita. Itu sebabnya di dalam kondisi apapun kehidupan kita, kita harus tetap memiliki kerinduan untuk berdekat kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Karena seperti firman Tuhan yang kita dengar kemarin, Yesus itu, nama itulah sumber kehidupan kita. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita disibukkan oleh berbagai hal dalam kehidupan kita di dunia ini, mari kita selalu mengingat Tuhan. Mari kita selalu mengingat Dia. Mengingat satu hal, bahwa Ia tidak pernah melupakan kita. Ia selalu mengingat kita. Itu sebabnya baik dalam situasi kehidupan yang baik
maupun dalam kehidupan yang buruk, penuh derita dan sengsara. Baiklah kita berbesar hati, baiklah kita tetap menjadi orang yang bersemangat dan penuh pengharapan, penuh dengan sukacita, tidak digerus oleh masalah dan pergumulan hidup. Karena apa? Karena kita punya Allah yang selalu mengingat kita, peduli terhadap kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Satu hal yang kita perlu lakukan apa? Yaitu untuk terus secara tulus hati dan dengan penuh kerinduan datang mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengingat kami, peduli dan tidak pernah mengabaikan kami. Mungkin kami yang justru sering lupa kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pagi ini menyemangati kami, mengobarkan kerinduan kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, perhatian-Mu, kepedulian-Mu yang selalu nyata kami alami dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menikmati segala berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini.